أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الأحباء Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid ini dalam rangka melanjutkan bahasan kita tentang tarikh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang terus berusaha meniti sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas tentang pembukaan kota atau kemenangan-kemenangan yang telah dicapai oleh Umar ibn al-Khattab, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai bahwasanya salah satu kekuatan terbesar pada saat itu, yaitu Persia, itu bisa ditumbangkan dengan seutuhnya, yang mana seluruh kekuasaan Persia itu telah bisa direbut dan dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga Raja Persia walaupun ia masih selamat, namun ia sudah buron dan kemungkinan untuk menghimpun kekuatan lagi itu sudah tidak mungkin lagi, karena seluruh wilayah itu telah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali mundur ke belakang dalam masalah penaklukan kota-kota atau negara-negara yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Kita tahu bahwasanya sejak zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin itu dalam satu waktu menghadapi dua kekuatan besar di saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Sejak zaman Abu Bakar, kaum muslimin itu sudah dibagi menjadi dua. Yang satu mengarah ke Persia, yang satu mengarah ke negara-negara yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Kita tahu dan ingat tentang peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk ini terjadi di era kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Yarmuk ini adalah sebuah tempat yang terletak di sekitar kota Syam, negara Syam, dekat dengan Palestina. Nah, disitulah terjadi peperangan yang sangat hebat, yang mana kaum muslimin pada waktu itu dikomandoi oleh Khalid ibn al-Walid. Namun di saat Umar ibn al-Khattab itu menjabat sebagai khalifah, Umar mencopot jabatan Khalid itu dan diganti oleh Abu Ubaidah
Ibnul Jarrah. Dan sebab Umar Ibnul Khattab mencopot Khalid bin Walid dari kepemimpinan perang karena dikhawatirkan kaum muslimin itu terfitnah dengan sosok Khalid bin Walid. Karena dalam seluruh peperangan yang dikomandai oleh Khalid itu tidak pernah kalah, selalu menang. Nah, karena hal ini agak mengkhawatirkan tentang akidah kaum muslimin, bahwasanya kemenangan itu bukan bergantung kepada Khalid, akan tapi karena keimanan mereka dan berpegang teguhnya mereka terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Sehingga kepemimpinan perang itu dialihkan kepada Abu Ubaidah, Amir Ibnul Jarrah. Nah, setelah kemenangan kaum muslimin di perang Yarmuk, maka kaum muslimin itu terus merayap ke daerah-daerah yang terdekat dari Yarmuk tersebut. Nah, tentara ini dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah. Sehingga Umar Ibnul Khattab memerintahkan Abu Ubaidah ini untuk mendekat dan mengarah ke kota yang terdekat dari Yarmuk ini, yaitu Damaskus. Dan Abu Ubaidah itu mengatur strategi dan menetapkan tentaranya tersebut membagi menjadi 3. Posisi tengah itu tetap dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Kemudian beliau sendiri itu berada di bagian kiri. Kemudian sebelah kanannya itu dikomandoi oleh Amr ibnul As radhiyallahu anhum. Setelah tiba di Damaskus, mereka melakukan embargo, mengepung Damaskus tersebut. Karena apa? Karena kekuasaan Romawi yang ada di Damaskus tentu mereka tidak berani untuk langsung memulai penyerangan, tidak. Namun mereka bertahan di dalam, bahkan bersembunyi bertahan, sehingga kaum muslimin mengembargo mereka beberapa waktu. Kenapa dilakukan hal semacam itu? Ya tentu untuk memaksa mereka ada kalanya keluar untuk berperang atau menyerah. Dan ternyata mereka itu menyerah, kemudian mengajak berunding kaum muslimin. Sehingga pada tahun 13 Hijriah, yang mana tahun ini pula kaum muslimin memenangkan pertempuran di Yarmuk itu, datang ke Damaskus dan mereka akhirnya juga menyerah, tidak merasa mampu untuk menghadapi kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin terus merayap mendekati ke kota-kota yang dikuasai oleh bangsa Romawi, namun juga tidak mendapatkan perlawanan, baik itu di Hims, Humat, atau di Halab. Sehingga banyak kota-kota Syam itu sudah menyerahkan diri dan bergabung di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Tidak terjadi peperangan
di Syam ini hanya saja ada kejadian peperangan yang cukup hebat, yaitu yang terletak di Ajnadain. Disinilah kekuasaan bangsa Romawi itu masih agak kuat, sehingga terjadi peperangan, dan peperangan itu sangat dahsyat seperti halnya yang terjadi di Yarmuk. Namun tetap kekalahan itu menimpa mereka, dan kemenangan itu diraih oleh kaum muslimin, yang mana banyak yang terbunuh dari pasukan mereka, dan hal itu terjadi pada tahun 15 dari Hijriah. Kemudian setelah Syria yang Syam itu, ya kalau sekarang itu adalah Syria, kemudian kota-kota sekitarnya seperti Halab, Huma, kemudian Hims sudah ditaklukkan, kaum muslimin itu terus mendekati ke Baitul Maqdis. Setibanya di Baitul Maqdis, tentu mereka tidak bisa serta-merta masuk seenaknya saja, karena Baitul Maqdis pun masih di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Dan Baitul Maqdis itu ada pagarnya, pagar yang lumayan kokoh, yang mana mereka berlindung dari serangan kaum muslimin di dalam pagar tersebut. Sehingga yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sama, mengembargo. Jadi kekuatan Romawi yang ada di Baitul Maqdis itu dikepung, baik dari segi perekonomian tidak dibolehkan masuk, dan mereka pun tidak berani untuk keluar untuk menghadapi kaum muslimin. Dan embargo tersebut itu terjadi selama 4 bulan. Sehingga lamanya embargo ini itu tentu sangat merugikan mereka, karena secara aktivitas ekonomi itu terhenti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka menyerah, kemudian ingin berdamai, bernegosiasi dengan kaum muslimin. Dan hal itu yang dipilih tentunya oleh kaum muslimin. Namun pemimpin Baitul Maqdis yang pada waktu itu dipegang oleh Batrik, dia mensyaratkan perdamaian ini hendaknya Umar sendiri yang datang ke Baitul Maqdis untuk mencatat, menulis syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut. Sehingga pada tahun 16 Hijriah, 1 tahun berikutnya, terjadilah perundingan antara Umar ibnul Khattab dengan Batrik tadi. Dan tentunya mereka menyerahkan diri dan menyerahkan kekuasaan Baitul Maqdis tersebut kepada Umar ibnul Khattab. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Baitul Maqdis itu sangat dekat hubungan hubungan rohani dengan kaum muslimin. Kenapa? Karena di dalam Baitul Maqdis tersebut ada Masjidil Aqsa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diantarkan atau Isra, berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa ini merupakan tempat suci yang ketiga setelah Madinah, yang mana tidak boleh dilakukan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Bepergian itu tidak boleh dilakukan
dengan dengan sungguh-sungguh, kecuali hanya ke 3 masjid, termasuk Masjidil Aqsa ini. Sehingga dengan takluknya Baitul Maqdis ini, maka sempurnalah kekuasaan besar di dunia saat itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi Persia dan Romawi, bangsa Romawi itu bisa ditaklukkan dan dikalahkan oleh kaum muslimin di masa kepemimpinan Umar ibnul Khattab. Kemudian setelah Baitul Maqdis ini dikuasai oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin itu terus mengarahkan kekuasaannya mengarah ke negara Mesir. Mesir ini termasuk negara Arab yang sejak dahulu kala di bawah penjajahan bangsa Romawi. Nah, Mesir ini tentunya penduduknya pada saat itu mayoritas agamanya adalah Nasrani, karena di bawah kepemimpinan atau di bawah penjajahan bangsa Romawi. Akan tetapi orang-orang Romawi ini namanya penjajah ya, mereka tidak memakmurkan negara jajahannya, malah sebaliknya. Mereka menindas para penduduk Mesir. Padahal agamanya sama, namun perlakuannya itu sangat kejam. Bagaimana bentuk kekejaman orang-orang Romawi itu terhadap bangsa Mesir? Yaitu dengan diwajibkan segala macam pajak. Jadi pajak itu diwajibkan oleh bangsa Romawi dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bahkan orang yang meninggal pun itu kena pajak. Jadi orang yang meninggal kemudian ingin menguburkan jenazahnya, saudaranya ini, keluarganya itu harus membayar pajak. Kalau tidak membayar tidak boleh dikuburkan. Sampai segitunya. Nah, kondisi yang buruk seperti ini, dan orang-orang Mesir mengetahui bahwasanya kaum muslimin itu sudah mengalahkan kekuasaan Romawi di negara-negara lain. Penduduk Mesir ini berharap supaya kaum muslimin itu datang kepada mereka, karena sudah bosan, sudah muak dengan aturan-aturan yang ditegakkan oleh bangsa Romawi. Sehingga di sini dikatakan wa qad sarrahum ma'alimuhu min istila'il muslimina 'ala Syam wa husni siratihim fiha wa fi jami'il bilad allati fatahuha. Sehingga pengetahuan mereka tentang kekuasaan kaum muslimin atas negara-negara Syam dan bagusnya perlakuan kaum muslimin terhadap kota-kota yang dimenangkan itu sangat mengembirakan orang-orang Mesir. Jadi kaum muslimin itu
mungkin bisa dikatakan sebagai penjajah ya terhadap negara-negara yang dikuasai oleh Romawi. Akan tetapi yang terjadi itu adalah sebaliknya. Kaum muslimin datang itu untuk membebaskan mereka dari peribadatan kepada selain Allah, hanya murni kepada Allah saja. Bahkan negara-negara seperti nanti yang akan kita baca, Umar ibn Khattab itu melakukan segala perbaikan di kota-kota yang telah dibuka. Nah, berita yang seperti ini itu sangat menggembirakan bagi penduduk Mesir. Sehingga apa? Mereka itu berharap jikalau kaum muslimin itu juga datang ke negara mereka. Fatamannau ayyaftahallahu Misra lihaula'il muslimin hatta tanjaliya anhumul ghummah wa yastadhillu biliwa'il adli wal insaf. Sehingga mereka berharap supaya Allah membukakan Mesir ini atau memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Supaya apa? Supaya benar-benar hilang kegundahan, kesusahan, dan mereka berlindung di bawah bendera keadilan dan pertengahan. Wa kana Amr bin al-As radhiyallahu anhu qad ra'a Misra fi rihlatin min rahalatihi ayyama jahiliyatihi wa arafa ma yu'anihi ahluha min dzulmir Ruman. Dan Amr bin As, kita tahu Amr bin As termasuk salah satu pemimpin perang yang mana tadi diletakkan di sebelah sisi kanan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Amr bin As ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mesir. Karena sebelum ia masuk Islam, di masa jahiliyahnya itu sering keluar masuk dari Makkah, dan di antara negara yang didatangi itu adalah Mesir. Sehingga Amr bin As itu benar-benar paham terhadap kondisi penduduk Mesir sebelum Islam datang. Jadi sangat menderita mereka itu dari penindasan-penindasan orang-orang Romawi. Zid dzalika ma ya'rifuhu Amrun min ahammiyati fathi Misra lima laha min mawqi'in mumtazin yumkinu ayyasira muntaliqan linashrid din fi ardillahil wasi'ah. Sehingga tentu pengetahuan Amr ibn al-As terhadap kondisi bangsa Mesir itu semakin menambah keinginan Amr bin As untuk segera membuka Mesir, untuk menaklukkan kota Mesir. Supaya apa? Supaya agama Islam ini merata dan sampai kepada mereka. Wa min ajli dzalika arsala Amr bin al-As wa kana hina idzin ahadal qadati fi fath Syam. Arsala Amrun ilal khalifah yasta'dzinuhu fi fath Misr wa yulihu alaihi fa adzina lahu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bidzalik. Karena pengetahuan Amr bin As terhadap kondisi Mesir ini, akhirnya Amr bin As yang mana pada saat itu termasuk salah satu panglima perang yang bertugas di Syam, beliau mengirim surat kepada Umar bin al-Khattab yang ada di Madinah, minta izin supaya ia dibolehkan untuk mengarah ke Mesir, melanjutkan penaklukan negara Mesir. Bahkan wayulihu alaih, wayulihu itu artinya agak memaksa, meminta dengan agak memaksa. Kemudian Umar ibn al-Khattab mengizinkan keinginan Amr bin As tersebut. Nah, sekarang bagaimana bentuk penaklukan Mesir? Maka sara Amr bin al-As muttajihan minasyam ila Misr. Sehingga setelah mendapatkan izin, Amr bin As ini membawa pasukannya mengarah ke
Mesir. Wa kana ma'hu min junudil muslimin arba'atu alaf. Amr bin As ini membawa pasukan sebanyak 4.000 orang saja. Wahtaraqa bihim rimala Sina. Kemudian 4.000 pasukan ini menembus bahkan menyeberangi padang pasir Sina, hatta wasala ilal Aris, sampai tiba ke kota Al-Aris fi akhir sana 18 hijriyatan wa fataha duna muqawamatin. Tiba di Mesir pada tahun 18 Hijriah, dan setibanya di sana sama sekali tidak ada perlawanan dari rakyat Mesir. Haitsu lam yakun biha hamiyatun rumiyah, yang mana di Mesir itu tentara Romawi itu tidak ada. Maksudnya Mesir itu termasuk daerah kekuasaan namun kurang diperhatikan, sehingga kekuatan atau tentara-tentara Romawi di Mesir itu tidak ada. Kalau ada pun mungkin itu sedikit, sehingga untuk melawan pasukan kaum muslimin itu tidak mungkin. Thumma saru hatta wasala ila Furma. Terus Amr bin As itu setelah melewati sebuah kota dan mereka itu tidak melakukan perlawanan, bahkan gembira dan masuk di bawah kekuasaan kaum muslimin, terus melanjutkan sampai ke kota Furma. Fahasaraha syahran wa nisfa syahrin. Namun di Furma ini mungkin ada sebagian masyarakatnya itu ingin melakukan perlawanan atau menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kaum muslimin. Maka Amr bin As ini mengembargo selama sebulan setengah, hatta tammalahu fathuha fi awwali sanati 19 Hijriyah. Setelah 1 bulan setengah maka bisa ditaklukkan Furma tersebut pada awal tahun 19 Hijriyah. Wa kana ahlu Misra yusa'idunal muslimina fi hadzal hisar. Bahkan dalam mengembargo Furma ini, sebagian rakyat Mesir itu membantu kaum muslimin, malah membantu, memberikan sumbangsi semangat dalam mengembargo Furma. Tsumma taqaddama Amrun ila Balbis. Setelah Furma ditaklukkan, kemudian Amr bin As ini melanjutkan ke kota Balbis. Fastaula 'alaiha ba'da Balbis ini bisa dikuasai dan juga tidak terjadi perlawanan atau peperangan. Tsumma sara ila Ummi Danin. Terus setelah itu ia mengarah ke Ummu Danin, sebuah tempat dekat dengan Qahirah. Haitsu nushibal qital wa tahassana Rum fi hisni Babilion wa kana min amna'il husun. Nah, di sini ini di Ummu Danin ini ada sedikit peperangan. Ada sebagian tentara Romawi di situ dan mereka berlindung di benteng Babilion, dan benteng ini termasuk benteng yang sangat kokoh. Waqad waqafal muslimun hawalai 7 syuhur amama hadzal hisn. Dan kaum muslimin terus bertahan di depan benteng ini kurang lebih 7 bulan. Hatta wasalahum madadun jadid minal khalifah kiwamahu 4,000 jundi akharin. Sampai datang bantuan lagi dari Umar ibn al-Khattab sebanyak 4.000 pasukan lagi. Wastata'u ba'da jihadin azim ayyaftahu hadzal hisna wa kana dzalika sanata 20 Hijriyah. Nah, setelah ada bantuan 4.000 pasukan ini, mereka bisa melakukan peperangan yang sangat besar, bahkan bisa membuka benteng Babilion ini
dan hal itu terjadi pada tahun 20 Hijriah. Tsumma tajahu ba'da dzalika ilal Iskandariyah. Setelah Umudanin ini dikuasai, maka kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As ini mengarah kepada Al-Askandariyah. Wa hiya hina idzin asimatud diyar al-Misriyah. Nah, ini ibu kota Mesir adalah Al-Askandariyah. Nah, kaum muslimin terus mengarah ke ibu kota Mesir ini. Waqad hasyadar Rum kulla juhudihim liinqadhi tilkal Madinah min aidil muslimin. Nah, di saat kaum muslimin sudah mendekati Al-Askandariyah ibu kotanya ini, bangsa Romawi itu melakukan upaya untuk menyelamatkan ibu kota Mesir dari tangan-tangan kaum muslimin. Hatta balagat hamiyatuha hawalai 50,000 muzawwadina bil mu'ni al-wafirah wal udadil kathirah. Sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa Romawi? Mereka mengirimkan bantuan tentara itu kurang lebih 50.000, yang mana pasukan ini tentu dilengkapi dengan persenjataan yang banyak, yang mencukupi. Wal muslimuna la yablughuna rub'a hadzal adad. Sedangkan kaum muslimin itu jumlahnya hanya sekitar 8.000. Ya, jadi tidak sampai seperempatnya. Waqad tala amadul qital ila 4 ashhur. Dan peperangan di ibu kota Mesir ini itu lumayan panjang, yang mana peperangan itu terjadi sampai 4 bulan. Tsumma aqada amrun al-liwa li Ubadah bin Samit. Kemudian di masa peperangan ini Amr bin As itu memberikan bendera kepada Ubadah bin Samit. Fafatahallahu ala yadayhi al-Askandariyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan lewat Ubadah bin Samit dalam menaklukkan Al-Askandariyah. Wa tamakkana min hazimatir Rum barran wa bahra. Dan memenangkan kekuasaan di Askandaria itu dari kekuasaan Romawi baik darat ataupun laut. Wa bidzalika sharat Misru wilayatan Islamiyah. Sehingga pada saat itulah, setelah Askandaria dikuasai oleh kaum muslimin, maka seluruh bangsa Mesir itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tinggal berapa waktunya? Kita lanjut ya. Atharul Fathil Islami fi Misr. Bekas penaklukan Islam di Mesir. Kana lil Fathil Islami atharun azim ala sya'bil Misri alladhi sya'ara min awal yaumin bil fariqil kabir baina ahdaini. Tentu kemenangan kaum muslimin terhadap Mesir ini memiliki andil atau bekas yang besar di hati rakyat Mesir, yang mana rakyat Mesir itu tentu bisa membedakan antara dua masa. Di bawah masa kepemimpinan Romawi seperti apa, di bawah kepemimpinan kaum muslimin itu seperti apa. Ahdin kana mali'an bidzulmi wal quswa. Sebelumnya bangsa Mesir itu hidup di bawah penuh dengan kezaliman dan tekanan.
wa ahdin tasudu fihi al-adalatul kamilatu wal insafus syamil. Dan masa yang mana pada masa kedua ini adalah keadilan yang sempurna yang dirasakan oleh mereka. Wala ghurwa faqad azala Amrun radhiyallahu anhu ad-dara'ib anhum wa tabbaqa fihim ahkam asy-syariah al-islamiyah. Yang mana Amr bin As sebagai gubernur di kota Mesir atau di negara Mesir ini, dia menghapuskan seluruh perpajakan. Seluruh perpajakan itu dibebaskan oleh Amr bin As. Bahkan syariat Islam itu bisa ditegakkan di Mesir. Fa aminu ala anfusihim wa nisaihim wa auladihim. Sehingga penduduk Mesir itu merasa aman, baik pada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Laqad harraral islamun nasa wa asy'arahum bima'nal karamah al-insaniyah. Yang mana Islam itu benar-benar membebaskan manusia itu, bahkan memberikan perasaan kepada mereka arti kemuliaan manusia yang sebenarnya. Faha huwal qibtiyyu alladhi kana ar-rumu yalhabuna dhahrahu bis-sayyar fala yaruddu li'annahu la ya'rifu lil karamatil insaniyah ayya ma'nan. Baik, kita lanjutkan, tinggal sedikit. Nah, bagaimana bentuk keadilan yang ditegakkan oleh Islam di negara Mesir? Di sini disebutkan sebuah kisah yang mana seorang penduduk Mesir yang melakukan kesalahan, bahkan sering tidak melakukan kesalahan namun dianggap tidak mengenakkan oleh penguasa Romawi, maka punggungnya tidak bisa selamat dari cambukan. Nah, di saat Islam itu sudah datang kepada mereka, barulah penduduk Mesir itu memahami kemuliaan manusia yang sebenarnya. Sehingga orang-orang Mesir itu mengerti bahwasanya agama Islam itu sangat menghormati kemanusiaan. Pernah terjadi sebuah istilahnya kayak semacam perlombaan. Amr bin As ini sebagai gubernur pernah naik kuda. Kemudian ada seorang Mesir yang naik kuda pula dan seakan-akan itu mengajak berlomba. Dan Amr bin As itu ternyata kalah. Nah, merasa kalah, Amr bin As ini agak tersinggung, sehingga menampar orang Mesir ini. Nah, ditampar tanpa salah inilah orang Mesir itu memiliki keberanian untuk mengadukan sikap gubernurnya kepada Umar ibnul Khattab. Di saat Umar ibnul Khattab mengetahui kejadian tersebut, maka marah terhadap gubernurnya dengan mengatakan sebuah ungkapan yang layak untuk diabadikan. Umar bin Khattab berkata kepada Amr bin As, "Matasta'battumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan engkau memperbudak manusia, wahai Amr bin As, padahal ibu-ibu mereka itu melahirkan dengan keadaan bebas, bukan budak. Hadhihi hiya adalatul Islam.
Maka inilah bentuk keadilan Islam. Wa hadhihi hiya al-hurriyyah wal karamah allati aradaha al-Islam linnas. Ini adalah bentuk keadilan Islam dan ini adalah bentuk kemuliaan yang dikehendaki oleh Islam terhadap seluruh manusia. Sehingga apa yang terjadi? Maka Umar ibn al-Khattab mempersilahkan terhadap orang Mesir tadi untuk mengkisos. Rakyat jelata dipersilahkan untuk membalas tamparan gubernurnya. Tidak dalam hal itu saja, akan tetapi kaum muslimin itu benar-benar mampu mengembalikan keamanan, peraturan di seluruh negara-negara yang dimenangkan, yang dikuasai itu dengan perbaikan-perbaikan yang besar. Sehingga di Mesir Umar ibn al-Khattab itu melalui gubernurnya membangun hal-hal yang menunjang perekonomian mereka, sehingga dibangun waduk-waduk, dibangun jembatan-jembatan, dibangun jalan, sehingga perekonomian orang-orang Mesir itu benar-benar termanfaatkan dan dinikmati oleh mereka tanpa sedikit pun dibebani pajak. Sehingga perbedaan itu sangat mencolok antara hidup di bawah kekuasaan bangsa Romawi dan di bawah kekuasaan syariat Islam. Baik, kita cukupkan sekian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah perbaikan-perbaikan atau pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Umar di seluruh negara-negara yang telah takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.